Jujur ya Pak, kecewa. Pasti. Sedih. Apalagi Pak, tapi aku yakin Pak, aku nggak sendiri. Banyak kali kawan-kawan netizenku dari Sabang sampai Merauke Pak, merasakan hal yang sama Pak. Impor pakaian bekas kini dilarang. Sekarang Kemendak, Pak Presiden Jokowi, pihak Bea Cukai, bahkan sampai Bareskrim Polri udah berkoordinasi buat mengawasi dan menindaklanjuti proses impor baju dan sepatu. Kalau nanya kenapa, kata Pak Jokowi yang dilansir dari CNN, bisnis thrifting ini mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Kan katanya kita harus cintai produk lokal. Kalau thrifting terus berlanjut, imbasnya akan dirasain sama pelaku UMKM. Tanggal 17 saya akan musnahkan ada yang di Riau, di Pekanbaru itu banyak sekali itu ada hampir 900 bal ya kita mau bakar. Satu lagi tanggal 21 saya musnahkan dapat lagi di Mojokerto ya, yang Mojokerto itu kira-kira nilainya lebih dari 10 miliar, yang Pekanbaru lebih besar lagi. Kenapa? Ya kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan, karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama, bekas itu bahaya, bisa jamur ya, namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. By the way, impor pakaian udah dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Gimana menurut kamu, wahai kaum-kaum Eji? Seperti yang kita ketahui, barang thrifting itu bukannya ngebawa penyakit sih sebenarnya Pak, tapi lebih ke arah mungkin Bapak takut mengganggu perekonomian UMKM brand lokal di Indonesia. Itunya saya setuju sih Pak, cuman harusnya ada regulasi, bukannya melarang semuanya. Berkaca sama di Jepang, di Amerika, dan di luar negeri, kayaknya barang thrifting merupakan roda ekonomi UMKM yang bagus juga kok Pak. Walau emang harus ada beberapa yang diregulasi. Sebagai contoh, barang-barang donasi seperti yang sepatu-sepatu yang dikirimin dari Amerika, ternyata malah dijual di Indonesia. Seperti itu harusnya nggak boleh sih. Tapi kalau kita ngomongin penyakit, kayaknya seumur-umur gua pakai barang thrifting, gua sih nggak pernah kena penyakit ya. Jujur, daripada dilarang-larang dan malah menimbulkan kegelisahan di masyarakat, saya rasa lebih baik pemerintah meregulasi dan bukan hanya sekedar melarang-larang dan gitu bilangnya gara-gara ini penyakitan sih Pak. Kalau kalian setuju dengan konten ini, let me know on comment below. Dan kalau kalian tidak setuju juga, let me know on comment below. Dan jangan lupa kalau informasi ini bagus, save and share this content. Thank you. Thrifting bukan musuh lokal. Sekarang pemerintah lagi fokus banget nih sama thrifting. Katanya thrifting itu bisa merusak UMKM dan produk lokal. Tapi mereka lupa sama musuh UMKM dan produk lokal yang sampai saat ini masih banyak beredar, yaitu barang-barang palsu dan KW yang udah jelas banget merugikan negara sampai triliunan rupiah. Kalau emang ingin menjaga produk lokal, kenapa nggak kayak Eropa aja yang melarang semua produk palsu dan KW masuk ke negara mereka? Bahkan kalau ada yang ketahuan pakai barang palsu itu bisa didenda dan kena hukuman. Menurut gua itu sih yang harus dilakukan untuk mensupport dan menjaga produk lokal kita biar bisa tetap berkembang. Bukan malah melarang thrifting yang udah jelas punya keterkaitan sama produk lokal. Di negara-negara lain kayak Jepang, Thailand, Korea, bahkan Amerika Serikat, mereka semua mendukung thrifting karena bisa menjaga lingkungan. Kenapa Indonesia tidak? Ada Pak. Kenapa gua Pak? Kasih tahu gua jamurnya di mana Pak? Bawa penyakit. Ya, penyakit iri dengki. Iya, buat kaum-kaum yang mampu, kaum-kaum yang bisa beli lokal brand mahal. Ya iya sih jadi penyakit Pak. Tapi buat kita kalangan menengah ke bawah sasa aja tuh, ya Pak ya. Terus I know why you say about that ya. Sah saja kalau tidak ada unsurnya kaitannya sama dunia politik, apalagi ini menjelang akhir masa periodenya RI1 ya, seperti yang banyak dilakukan pejabat-pejabat sebelumnya Bapak Ops. Maaf, bukan mau bilang Bapak lagi panjat sosial, bukan ya guys ya, tapi salut buat Bapak kita yang satu ini. Melarang sih boleh Pak, tapi tidak membasmi ya Pak ya, tidak mensikat, tidak mensita habis. So kita tidak mempermasalahkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah saat ini buat bisnis thrifting. Tapi apa Bapak nemuin solusinya ketika kita ngembangin ekonomi tekstil buat
masalah pencemaran yang disebabkan apa limbah industrinya gimana. Karena menurut kita kaum thrifting, cara terbaik untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat konveksi apa industri tekstil lokal yaitu dengan nge-thrift. Kita menggunakan kembali, mendaur ulang kembali barang-barang second import, mau dari luar negeri mau dari dalam negeri ya Pak ya. Jadi kita mari diskusiin, kita debat tetap pakai adab. Ciu, dadah. Tarik napas aku Pak dengar video itu tadi, dengar melihat rencana yang akan Bapak lakukan. Jujur ya Pak, kecewa pasti, sedih apalagi Pak, tapi aku yakin Pak, aku nggak sendiri. Banyak kali kawan-kawan netizenku dari Sabang sampai Merauke Pak merasakan hal yang sama Pak. Apalagi kami nih Pak, para pekerja ujung tombak perusahaan Pak. Nggak terbilangkan lagi lah Pak mana sedihnya kami. Bapak tahu kenapa kami sedih atau kecewa? Yang pertama Pak, barang-barang yang mau Bapak musnahkan tadi tuh Pak, harganya murah Pak, masuk di kantong kami sebagai ujung tombak perusahaan ini Pak. Yang kedua, kualitasnya bagus Pak, oke punya. Yang ketiga, modelnya nggak pasaran Pak, nggak banyak yang make, kayak baju-baju di mall-mall itu Pak, apalagi di toko-toko yang atau yang di atau yang di yang satu lagi lah Pak, ya kan, dijejerkan gitu Pak, selusin sampai 2 lusin. Pas Wak beli mau pakai undangan atau ke mall, jumpa Wak si A make, si B make, si C make, sampai si Z make Pak. Udah serasa kami mau konser Pak, bajunya sama semua. Tapi cemana lah ya Pak, kami cuma masyarakat biasa yang punya kebijakan, punya andil, punya kuasa Bapak. Ya itu tadi lah Pak, tapi kami sebagai masyarakat juga berhak lah ya Pak menyampaikan perasaan kami saat ini Pak, itu aja. Ya kalau tadi kami punya duit atau deposito kayak tetangga sebelah yang 37M itu Pak, nggak masalah sama kami Pak, mau Bapak musnahkan, mau Bapak bumi hanguskan semua, nggak masalah Pak. Tapi tinggal pergi aja beli baju-baju yang harganya mahal, branded, tanpa nengok harga atau nunggu-nunggu late night sale dulu Pak. Itu kalau kami punya duit 37 miliar Pak. Tapi apalah daya Pak, kami masih menerima gajian per bulan Pak. Ya itulah Pak ya suara hati aku Pak, mewakili netizen yang lain. Selamat malam Pak. Aduh, lagi-lagi kabar kayak gitu lagi. Lagi-lagi kabar kayak gitu lagi. Dunia trip lagi. Ingin dimusnahin. Pak, kalau memang mau main mempajakkan Pak, tinggal bilang Pak, kami ingin memberikan pajak karena kami tahu Pak, kadang-kadang kalian juga kelepasan untuk bea cukainya. Tinggal Bapak bilang kayak gitu, nggak usah dimusnahin. Saya tahu kok negara Konoha ini sekarang semuanya udah serba pajak. Mainan pajak udah tahu kok Pak, jadi nggak usah alasan dengan kata-kata UMKM tertutup, nggak usah alasan begitu. Bilang aja kami mau mempajakkan, udah selesai Pak, nggak usah dengan alasan kayak gitu. Mendingan Bapak tuh urus sekarang, bukannya thrifting yang diurus. Ini udah mau bulan puasa, bentar lagi lebaran, urus dah tuh ya namanya tuh apa sayur-sayuran, apa daging-dagingan, supaya tuh harganya nggak naik. Bapak malu setara S2, master, ngurusinya dunia trip, ngurusinya dunia second. Mendingan Bapak langsung ngomong, saya minta pajak, karena negara Konoha sekarang mintanya pajak, serba dipajakin. Kita duduk juga kalau bisa pajakin. Gak usah yang lain-lain Pak, tinggal bilang kayak gitu. Gak usah alasan UMKM yang lain tertutup, kerugian segala macem, gak usah Pak. Sekarang tuh Bapak tuh urusannya sekarang urusin tuh, sekarang udah mau bulan puasa, udah mau mulai lebaran, urusin dah tuh namanya sayur mayur, cabai rawit, cabai-cabean, urusin dah tuh. Biar gimana caranya nggak naik, biar tetap stabil, karena tiap tahun setiap mau lebaran pasti selalu naik. Nah, mendingan urusin itu deh daripada ngurusin dunia trip. Setara S2, masa ngurusinnya dunia trip? Malu atuh Pak. Kayak nggak ada lain aja urusan lebih penting daripada trip. Duh, emang kayak gini ya pekerjaan itu ya, menteri kayak gini ya. Aduh, pusing saya ya. Apalagi pedagang kecil kayak gini. Saya aja yang pedagang kecil pusing gimana noh. Yang para mahasiswa yang cari kerjaan sampingan untuk tidak mengganggu proses perkuliahannya. Kalau bukan dari kerja sampingan kayak gini, kalau kalian bisa kasih solusi, kalian bisa ngomong. Ini kalian gak ada kasih solusi.
bisanya cuma ngomong. Kasih solusi dulu, baru kalian melakukan tindakan. Kami juga kan diem, nggak bisa kasih solusi, ya udah tutup mulut rapet-rapet. Itu cakep, itu baru keren. Oke?